Pagi masih basah oleh embun ketika suara kokok ayam terdengar dari arah perbukitan kecil di ujung kampung. Rumah bercat putih krem dengan pekarangan luas di jalan kenanga itu sudah tampak ramai sejak pukul 6. Seorang perempuan dengan tubuh yang mulai membesar oleh kehamilan berdiri di beranda sambil menyiram bunga-bunga yang tumbuh rapi di pot-pot tanah liat. Rambutnya dikuncir longgar. Matanya menyapu taman kecil dengan kehangatan yang terpancar dari sorot wajahnya. Namanya Rani. Usianya 32 tahun. Sejak hamil anak pertamanya, Rani memilih berhenti dari pekerjaannya sebagai guru les privat dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Meski demikian, kegiatannya tak pernah benar-benar berhenti. Ia merawat rumah, memasak, berkebun, membaca buku, dan menulis catatan harian kecil di buku bersampul kain batik yang disimpannya di laci meja ruang tamu. Rumah tempat Rani tinggal bersama suaminya berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk. Di seberang rumah, ada sawah luas yang mulai menguning. Di kejauhan, tampak Gunung Ungaran berdiri gagah, siluetnya membingkai langit pagi yang mulai berwarna keemasan. Udara di sini bersih. Angin seringkali datang membawa aroma rumput basah dan tanah yang baru disiram hujan. Danang, suami Rani, adalah seorang pria tinggi dengan kulit sawo matang dan senyum yang hangat. Sehari-hari, Danang bekerja sebagai konsultan properti di pusat kota. Ia biasanya berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Pekerjaannya membuatnya sering bertemu dengan banyak orang, berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Tapi hampir setiap malam ia menyempatkan diri menelepon Rani kalaupun pulang terlambat. Selama 4 tahun pernikahan mereka, Rani dan Danang menjalani kehidupan yang tenang. Tidak mewah, tidak juga kekurangan. Mereka menyukai hal-hal sederhana. Menonton film lama sambil makan mie rebus buatan sendiri, pergi ke pasar tradisional setiap minggu pagi, atau hanya duduk berdua di teras sambil memandangi hujan yang turun. Meski tak selalu sempurna, Rani merasa hidupnya cukup. Ia tidak meminta lebih. Rani mengelus perutnya yang semakin membesar. Janin dalam kandungannya menendang pelan, seperti ikut menyapa pagi. "Selamat pagi, sayang," bisiknya lembut, sambil menunduk. "Kamu sehat, kan?" Ia duduk di kursi kayu tua peninggalan mendiang kakeknya, menatap pekarangan yang mulai ditimpa sinar matahari. Burung-burung kecil terbang rendah, lalu hinggap di ranting pohon mangga yang tumbuh di sudut halaman. Tak lama kemudian, suara deru motor terdengar dari arah garasi. Danang baru saja selesai memanaskan motornya. Ia keluar dari pintu samping rumah dengan kemeja biru muda yang sudah rapi disetrika. Bau koloun khasnya menyeruak pelan, menyatu dengan aroma pagi yang sejuk. "Pagi, sayang," sapa Danang sambil mengecup kening istrinya. "Kamu udah minum susu?" "Baru saja," jawab Rani, tersenyum kecil. "Tapi kamu belum sarapan, kan? Aku bikin nasi uduk." Danang mengangguk kecil, lalu duduk di sebelah Rani. Mereka duduk berdua di kursi tua itu, seperti biasa. "Aku suka pagi di rumah," ujar Danang, sambil melihat ke arah sawah. "Tenang banget. Rasanya nggak pengen kerja." "Kalau kamu nggak kerja, siapa yang beliin popok bayi nanti?" Rani menggoda sambil menyikut lengannya. Danang tertawa. Tawa yang hangat dan mengalir tanpa beban. "Kamu bisa jualan nasi uduk. Enak, loh. Tadi aku cium aromanya dari garasi," jawab Danang. "Kalau gitu kamu yang nganterin ke pasar. Aku masaknya aja." "Deal," kata Danang sambil tersenyum lebar. Mereka memang sering bercanda seperti itu. Tidak ada yang benar-benar serius, tapi cukup untuk membuat hari-hari mereka berwarna. Rani merasa dicintai, diperhatikan, dan dihargai. Danang tidak pernah lupa menanyakan kabarnya, atau menyiapkan air hangat ketika punggungnya pegal. Setiap malam, ia mengoleskan minyak kayu putih di perut Rani sambil berbicara pada calon anak mereka, menyebutnya Dedek. "Semoga kamu mirip ibu, ya."
Jangan mirip ayah yang jelek ini, candanya waktu itu, membuat Rani tertawa sampai air mata keluar. Rani merindukan malam-malam seperti itu. Pagi ini, setelah sarapan bersama, Danang pamit untuk berangkat ke kantor. Ia mencium kening Rani sekali lagi sebelum mengenakan helm dan menstarter motornya. Jangan lupa makan siang, jangan capek-capek, dan jangan berdiri lama-lama, pesan Danang sebelum pergi. Rani mengangguk. Ia berdiri di depan pagar, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh di jalanan desa yang masih sepi. Sambil berdiri di situ, angin menerbangkan ujung kain daster birunya, dan matanya kembali menatap bunga kertas yang tumbuh subur di pinggir pagar. Bunga itu diberi nama Yani oleh Rani. Bukan nama sembarang. Yani adalah sahabat Rani sejak SMA. Mereka tinggal berdekatan. Hanya terpaut 2 rumah. Persahabatan mereka sudah seperti saudara sendiri. Meski Yani kini tinggal di kota lain, mereka masih sering bertukar kabar lewat telepon atau pesan suara. Yani adalah orang yang pertama kali tahu ketika Rani positif hamil. Aku nangis pas baca pesanmu, kata Yani saat itu. Akhirnya kamu hamil juga, Ran. Aku ikut bahagia banget. Rani dan Danang memang sempat menunggu hampir 3 tahun untuk bisa punya anak. Prosesnya tidak mudah, penuh harap dan doa. Maka ketika kabar itu datang, semuanya seperti hadiah dari langit. Hari itu, setelah Danang berangkat, Rani memutuskan untuk menyapu halaman dan membersihkan pot-pot bunga yang mulai berdebu. Ia tak terlalu suka duduk diam terlalu lama, meski perutnya sudah cukup besar. Baginya, merawat rumah adalah cara ia menjaga kewarasannya. Ada rasa puas tersendiri saat melihat bunga tumbuh subur atau rumput yang sudah rapi terpotong. Rani, suara nenek tetangga memanggil dari pagar. Namanya Bu Sarti, wanita tua yang tinggal sendiri dan suka membuat peyek kacang yang gurih. Iya, Nek. Rani menghampiri pagar dengan senyum hangat. Nenek bikin jenang dari gula aren. Mau, enggak? Mau dong, Nek. Aku suka banget jenang buatan nenek. Sore itu, Rani duduk di dapur bersama Bu Sarti sambil menyantap jenang hangat dan membicarakan hal-hal ringan. Tentang musim panen yang akan datang, tentang burung-burung yang mulai bersarang di pohon mangga, dan tentang masa muda Bu Sarti yang penuh cerita lucu. Rani tertawa. Ia merasa hangat. Dikelilingi oleh tetangga yang baik, suami yang penuh perhatian, dan lingkungan yang damai. Tak ada hal yang ia sesali. Setiap bagian dari hidupnya ia syukuri sepenuh hati. Malamnya, Danang pulang lebih awal. Ia membawa sekotak makanan Jepang, sushi dan udon, katanya. Iseng beli di restoran baru, siapa tahu kamu lagi pengin. Meski rasa udonnya terlalu asin, Rani tetap tersenyum. Ia tahu, tak banyak pria yang sempatkan diri membeli makanan untuk istri hamilnya di tengah kesibukan kerja. Dan saat malam menjemput dan bulan naik tinggi di langit, mereka duduk berdua di kamar. Danang mengusap perut Rani yang bergerak pelan. Kamu pengin anak kita mirip siapa, Ran? Tanya Danang lirih. Rani tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Aku pengin dia tumbuh dengan cinta. Mau mirip siapapun, asal dia tahu, ayah dan ibunya sayang banget sama dia. Danang tidak menjawab, tapi matanya memancarkan sesuatu yang dalam. Seolah kalimat Rani menancap di sanubarinya, menimbulkan desir kecil yang entah mengapa membuatnya diam lebih lama dari biasanya. Dan di balik senyum yang tetap terukir di wajah Rani malam itu, ia tidak tahu bahwa kehidupan yang ia anggap damai ini perlahan sedang berjalan ke arah yang tak terduga. Hujan pertama bulan itu datang tanpa aba-aba. Langit yang sejak pagi mendung, akhirnya menumpahkan isinya menjelang siang. Deras. Bunyi air jatuh menghantam genteng menciptakan simfoni alami yang memaksa siapapun untuk berdiam sejenak, menikmati hujan dalam hening. Di dalam rumah, Rani sedang menata pakaian bayi yang baru selesai ia cuci kemarin.
Aroma bedak dan pelembut kain memenuhi kamar yang sudah ditata khusus menjadi kamar bayi. Rani memilih warna-warna pastel untuk semuanya. Dari selimut, bantal, hingga mainan gantung di atas ranjang kecil yang ia pesan khusus dari perajin kayu langganan. Di sudut ruangan ada lemari kecil berisi popok, botol susu, dan beberapa hadiah dari teman-teman arisannya. Perutnya yang semakin besar membuatnya harus duduk berkala agar tidak lelah. Tapi ada binar tak sabar di matanya. Seolah waktu terasa terlalu lambat, dan ia ingin cepat-cepat menyambut si kecil dalam pelukannya. Tiap kali menyentuh kain kecil berwarna putih itu, bayangan wajah Danang muncul di benaknya. Minggu depan kita cek ke dokter lagi. Ya, aku mau lihat wajahnya di USG, kata Danang beberapa hari lalu. Danang memang selalu ikut ke rumah sakit ketika jadwal pemeriksaan kandungan tiba. Ia duduk di samping Rani, menggenggam tangannya erat, lalu tersenyum begitu monitor memperlihatkan gambar janin yang bergerak pelan. Lihat, dia ngedipin mata. Tuh, ujar Danang, meski tentu mustahil bagi mereka bisa benar-benar melihat kedipan dari layar kecil itu. Tapi kebahagiaan kadang tak butuh logika. Hanya butuh rasa percaya dan cinta yang tak goyah. Hari itu, menjelang sore, Danang pulang sedikit lebih lambat dari biasanya. Rani menunggunya di ruang tamu, mengenakan cardigan tipis dan menyesap teh hangat. Ketika Danang membuka pintu, tubuhnya basah oleh hujan yang belum reda. Duh, basah banget. Kok nggak bawa jas hujan? Rani langsung berdiri, meski perlahan. Aku lupa naro di motor, jawab Danang sambil tersenyum canggung. Rani mengambil handuk dan menyelimutkan ke tubuh suaminya. Lalu dengan hati-hati, membimbing Danang ke kursi dan duduk di sebelahnya. Hujan masih mengguyur, semakin deras. Capek banget hari ini, gumam Danang pelan. Kerjaan banyak, ya? Danang mengangguk, lalu menenggak teh hangat buatan Rani. Suasana di antara mereka hening sejenak, hanya terdengar detak jam dan suara rintik di jendela. Rani menyandarkan kepalanya di bahu Danang, menikmati kehangatan yang mengalir dari tubuh suaminya yang masih basah. Mau dengerin musik? Tanya Rani pelan. Mau. Apa? Lagu yang biasa kita nyanyiin waktu masih pacaran. Danang tersenyum. Rani bangkit dan menyalakan speaker kecil di sudut ruangan. Musik mulai mengalun pelan. Lagu itu, tentang hujan, rindu, dan dua orang yang saling mencinta meski dunia berubah, membawa mereka ke masa lalu, ketika semuanya masih sederhana. Malam itu, tak ada yang berubah. Namun esok harinya, sesuatu mulai terasa berbeda. Pagi datang seperti biasa. Rani bangun lebih awal dari Danang. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng dengan telur mata sapi dan irisan timun. Tapi saat semuanya siap, Danang belum turun dari kamar. Rani memutuskan menyusul ke atas. Saat membuka pintu kamar, Danang baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, tapi tidak ada senyum seperti biasa. Kamu nggak kerja hari ini? Tanya Rani sambil merapikan selimut. Danang menatapnya sejenak. Kerja. Tapi berangkatnya agak siangan. Ada meeting di luar kota. 3 hari. Loh? Kok baru bilang sekarang? Suara Rani sedikit naik. Maaf, baru dikabari tadi malam. Proyek dari kantor pusat. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di tepi ranjang sambil memegangi perutnya. 3 hari jauh, ya? Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Danang menunduk, menyambar tasnya. Nggak terlalu. Aku bakal kabarin terus kok. Rani tersenyum kecil, menelan kecewa dalam diam. Ini bukan kali pertama Danang pergi dinas. Tapi biasanya, ia akan memberitahu dari jauh hari dan membiarkan Rani menyiapkan semua keperluannya. Kali ini terasa terburu-buru. Tapi Rani menolak berpikir macam-macam. Ia percaya pada Danang. Ia selalu percaya.
Danang mencium keningnya sebelum pergi. Sama seperti biasa. Tapi entah kenapa, kecupan itu terasa singkat. Seperti buru-buru. Seperti terpaksa. Rani berdiri di ambang pintu, melihat mobil suaminya menjauh dari pelataran. Dedaunan yang basah sisa hujan semalam berkilau diterpa matahari. Tapi hatinya terasa dingin. Hampa. Hari-hari berlalu. Rani kembali menjalani rutinitas. Menyiram bunga. Membaca buku. Menulis catatan harian. Tapi ada ruang kosong yang ia rasakan. Rumah yang biasanya hangat kini terasa lebih sepi. Tak ada suara langkah kaki Danang di sore hari. Tak ada aroma parfumnya yang menyelimuti ruang tamu. Di malam ketiga, Yani menelepon. "Ran, gimana kabarmu? Perutmu makin besar ya?" Suara ceria sahabatnya terdengar di seberang. "Alhamdulillah, sehat. Kamu gimana?" Yani dan Rani mengobrol panjang malam itu. Tentang pekerjaan Yani, tentang tempat tinggal barunya di Bandung, dan tentang rencana mereka untuk reuni kecil dengan teman SMA setelah Lebaran nanti. "Aku pengin ketemu kamu, Ran. Aku kangen banget. Apalagi kamu sebentar lagi lahiran." "Doakan aja semoga semua lancar," jawab Rani dengan suara lirih. Yani diam sejenak. "Danang nemenin kamu terus, kan?" Rani tersenyum. "Selalu." Jawaban itu bukan kebohongan. Tapi juga bukan sepenuhnya kebenaran. Karena malam itu, ketika Rani membuka galeri ponselnya untuk mencari foto USG yang hendak dikirim ke Yani, ia tak sengaja menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah foto. Bukan dari kameranya. Tapi sepertinya kiriman dari orang lain. Foto itu memperlihatkan sepasang punggung yang duduk di bandara. Latar belakangnya menunjukkan tulisan International Departure. Dan salah satu dari punggung itu sangat mirip dengan Danang. Pagi itu langit kembali mendung, seolah menjadi cerminan dari suasana hati Rani yang muram sejak malam tadi. Ia duduk di kursi goyang dekat jendela, memegangi ponselnya erat-erat. Foto itu masih ada di layar, tak bergerak, tak berubah, tapi terus menggerus hatinya. Foto yang entah dikirim oleh siapa. Tak ada nama pengirim, hanya muncul sebagai nomor tidak dikenal, yang kini tak bisa lagi dihubungi. Saat ia coba balas dengan, "Ini siapa?" hanya muncul centang satu. Lalu sunyi. Rani belum berani menyimpulkan apapun. Ia masih ingin percaya. Masih ingin yakin bahwa semua ini hanya salah paham. Bahwa foto itu bukan Danang. Bahwa itu hanya seseorang yang kebetulan mirip, yang duduk bersama perempuan lain di bandara. Lagi pula, Danang sedang dinas keluar kota. Begitu katanya. Namun, bayangan itu tak bisa lepas dari pikirannya. Perempuan dalam foto itu mengenakan jaket abu-abu muda, rambutnya panjang dan dicat coklat keemasan. Meskipun wajahnya tak terlihat jelas, tapi postur tubuh dan cara duduknya memberi kesan dekat dengan Danang. Terlalu dekat. Rani menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Jangan berburuk sangka," bisiknya. "Kamu cuma lelah. Kamu terlalu sensitif." Ia bangkit perlahan dari kursi goyang, melangkah ke dapur untuk membuat susu hangat. Tangannya gemetar saat menuangkan susu ke dalam cangkir. Pikirannya kalut. Suara notifikasi membuatnya menoleh. Satu pesan masuk. "Danang, aku udah sampai hotel. Hari ini ada 2 presentasi. Doain lancar ya." Rani menatap layar itu lama sekali. Ingin membalas cepat. Ingin bertanya banyak hal. Tapi jari-jarinya justru tak bergerak. Ia hanya membalas dengan 2 kata. Singkat. "Rani, hati-hati. Ya." Hanya itu. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Danang tidak menelepon sebanyak biasanya. Hanya pesan singkat, 1-2, yang masuk setiap malam. Isinya standar. "Baru selesai meeting. Capek banget hari ini.
kamu udah makan? Aku kangen kamu. Tapi tidak ada panggilan video. Tidak ada foto lokasi kerja. Tidak ada bukti nyata bahwa ia benar-benar sedang dinas seperti yang dikatakannya. Rani mulai menyadari satu hal, perasaan intuitif yang tidak bisa dijelaskan secara logis, namun begitu nyata. Ada sesuatu yang disembunyikan Danang. Namun, bukannya marah, Rani justru diam. Ia menyimpan semuanya di dalam hati. Ia masih berharap mungkin nanti Danang akan kembali dan semuanya akan seperti biasa. Ia masih menggenggam kuat keyakinan bahwa cinta mereka cukup kuat untuk melewati apapun. Tapi satu demi satu, hal-hal kecil mulai menunjukkan retaknya. Saat Rani menghubungi bagian keuangan kantor Danang untuk mengurus asuransi melahirkan, pegawai wanita yang menjawab berkata, "Pak Danang gak ada jadwal dinas minggu ini, Bu. Terakhir keluar kota bulan lalu." Rani terdiam. "Oh, mungkin saya salah dengar," jawabnya cepat, berusaha tetap tenang, meski nadinya berdegup keras. Setelah menutup telepon itu, Rani terduduk lemas. Cangkir susu yang ia pegang tumpah ke lantai, namun ia tak bergerak. Ia hanya menatap kosong ke dinding, seolah tak percaya bahwa sedikit demi sedikit, tembok kepercayaannya mulai runtuh. Kenapa harus bohong? Di malam kelima, ketika Rani akhirnya bisa memejamkan mata dengan perasaan letih dan batin yang tercabik, sebuah suara di gerbang depan membuatnya tersentak. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan turun rintik-rintik. Ia bangkit dari tempat tidur, memegangi punggungnya yang mulai nyeri karena kehamilan, lalu berjalan pelan ke ruang tamu. Danang berdiri di depan pintu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lelah, tapi bibirnya tersenyum saat melihat Rani. "Surprise," katanya ringan. "Aku pulang lebih cepat." Rani menatapnya tanpa kata. Ia ingin berlari memeluk Danang. Tapi juga ingin bertanya, ingin menangis, ingin marah. Namun yang keluar dari mulutnya justru hanya satu kalimat lembut. "Kamu nggak bilang pulang hari ini." Danang menggaruk kepalanya. "Mau kasih kejutan. Aku rindu kamu." Kejutan. Kata itu menampar Rani lebih dari yang bisa ia bayangkan. Ia membiarkan Danang masuk, mempersilakannya duduk, menyuguhkan teh hangat seperti biasa. Mereka berbincang seolah tidak ada yang janggal. Seolah tidak pernah ada foto yang muncul tiba-tiba. Seolah Danang benar-benar pulang dari dinas, dan bukan dari tempat lain. Rani menahan semuanya di dalam dada. Tapi malam itu, saat Danang tidur, ia berdiri diam di depan jendela, mengusap perutnya yang sudah mulai menegang. "Maafin ibu, Nak. Ibu belum cukup kuat untuk menghadapi semua ini," bisiknya lirih. Keesokan harinya, Danang kembali seperti biasa. Ia membantu membersihkan kamar bayi, mengantar Rani ke bidan, bahkan sempat membelikan makanan kesukaan Rani di warung dekat taman. Tapi Rani tahu, semua itu tidak seperti biasanya. Ada semacam ketegangan yang coba disembunyikan Danang di balik senyum, di balik gerak-geriknya yang terlalu sempurna. Sementara itu, nomor misterius yang mengirimkan foto itu kembali mengirim pesan. Kali ini, tidak dengan foto, tapi dengan tulisan pendek. "Kau harus tahu. Jangan dibutakan cinta. Dia tidak pantas untukmu." Rani membaca pesan itu berkali-kali. Hatanya berkecamuk. Tapi ia tetap diam. Ia tidak menunjukkan apapun ke Danang. Ia menyimpan semuanya. Ia ingin tahu, sejauh mana Danang akan berbohong. Di hari ketujuh sejak kepulangan Danang, Rani mengajak suaminya duduk di teras saat senja mulai turun. Angin sore membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Suasana begitu tenang. Namun hati Rani terasa seperti medan perang. "Kamu masih ingat dulu, waktu kita pertama kali bangun rumah ini?" tanya Rani sambil menatap langit. Danang mengangguk. "Ingat banget. Waktu itu kita belum punya apa-apa. Kita cuma punya tanah kosong dan impian.
Lalu kita cicil bangun sedikit demi sedikit. Danang tersenyum. Kamu bahkan nabungin uang dari les privat cuma buat beli keramik. Rani menatap suaminya lama. Iya. Karena aku percaya rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi saksi semua perjuangan kita. Danang mengangguk, tapi tidak menatap mata Rani. Rani menghela napas dalam. Ia menunduk, lalu menatap perutnya yang mulai bergerak pelan. Sekarang rumah ini jadi tempat aku bicara sama bayi kita setiap malam. Tentang betapa aku bahagia punya ayah sepertimu, yang penuh cinta. Danang menggenggam tangan Rani. Tapi kali ini, Rani menariknya pelan. Aku cuma mau bilang satu hal, Danang. Danang menoleh, kaget. Aku tahu kamu bohong. Danang menegang. Aku tahu kamu nggak dinas minggu lalu. Aku tahu kamu ke bandara. Dan aku tahu kamu nggak sendiri. Hanya angin yang menjawab. Danang membuka mulutnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Matanya bergetar, dan peluh mulai mengalir dari keningnya meski udara sore cukup sejuk. Rani berdiri perlahan. Tubuhnya mungkin lemah, tapi suaranya tegas. Aku belum akan menuntut jawaban malam ini. Tapi kamu harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa dibohongi 2 kali. Lalu ia melangkah masuk ke rumah, meninggalkan Danang yang duduk kaku. Di balik pintu, air mata Rani jatuh satu demi satu. Tapi wajahnya tetap datar. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, ia harus memilih antara terus bertahan, atau mulai membalas dengan cara yang elegan. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Bukan karena ada keributan atau teriakan. Justru karena semuanya terasa terlalu tenang. Danang tidak banyak bicara seperti biasanya. Ia lebih banyak sibuk dengan ponselnya, atau berlama-lama di kamar mandi sambil membawa gawainya. Sementara Rani hanya melakukan rutinitas seperti biasa, menyiapkan makanan, menyiram tanaman, dan mengobrol dengan perutnya yang semakin membesar. Tapi yang berbeda adalah cara Rani melihat. Dulu, ia selalu memandang Danang dengan mata yang penuh cinta dan harapan. Sekarang, matanya lebih tenang. Tidak lagi berharap banyak. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus buta pada kenyataan. Pagi itu, Rani duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder berisi dokumen rumah, surat-surat tanah, dan beberapa bukti kepemilikan lainnya. Rumah yang mereka tempati selama ini ternyata memang atas nama bersama, tapi status pemilik utama adalah dirinya. Danang hanya tertera sebagai pasangan sah, bukan pemilik resmi. Waktu itu kamu yang ngotot surat rumah pakai nama aku aja, karena kamu bilang aku lebih bisa jaga aset kalau ada apa-apa. Gumam Rani, sedikit tersenyum getir. Ia membuka satu persatu dokumen, membacanya dengan teliti. Lalu ia ambil satu buku catatan kecil yang sudah lama tersimpan di laci meja belajar. Di sana tertulis mimpi-mimpi masa mudanya. Ingin membuka usaha kecil, ingin punya rumah di kota pegunungan, ingin hidup sederhana tapi damai. Semua mimpi itu tertunda sejak menikah dengan Danang. Kini, Rani kembali mengingat semuanya. Beberapa hari kemudian, saat Danang pergi entah kemana, katanya meeting dengan klien, Rani memanggil seorang notaris ke rumah. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan tentang dokumen rumah. Bu Rani ingin menjual rumah ini, tanya notaris itu dengan nada sopan. Bukan sekarang. Tapi saya ingin mulai proses pendataan. Siapkan semuanya. Kalau sudah lengkap, tinggal tanda tangan saja, jawab Rani datar. Apakah suami ibu tahu soal ini? Rani mengangguk kecil. Belum. Tapi dia akan tahu pada waktunya. Notaris itu mengangguk pelan. Ia paham, meski tidak banyak bertanya. Setelah urusan selesai, Rani kembali duduk di kursi dekat jendela. Dari sana ia bisa melihat gerbang rumah. Danang belum pulang. Biasanya kalau sudah malam,
Dia pulang dengan wajah lelah dan aroma parfum yang bukan milik Rani. Kadang Rani bertanya dalam hati, kenapa seorang suami bisa berubah sedingin itu? Padahal dulu, saat mereka menikah, Danang adalah orang yang paling perhatian. Bahkan rela pulang kampung untuk hanya menemani Rani saat demam. Tapi sekarang, jangankan perhatian, bertanya kabar saja seperti terpaksa. Namun Rani tidak lagi menangis. Ia tahu bahwa menangis tidak akan mengubah siapa-siapa. Maka ia memilih diam, mempersiapkan segalanya pelan-pelan. Hari-hari berikutnya, Rani mulai sibuk dengan persiapan kelahiran. Ia tidak lagi mengandalkan Danang untuk urusan rumah sakit. Ia mencari bidan cadangan sendiri, bahkan mulai mengepak beberapa barang bayi ke dalam koper besar. Sore itu, Rani duduk di halaman belakang, mengusap perutnya dengan lembut. Ia mengajak bayinya bicara pelan. Nak, kalau nanti kamu lahir, mungkin hidup kita tidak seperti dongeng. Tapi ibu janji, kamu akan tumbuh dengan cinta yang cukup, tanpa harus melihat ibu bersedih setiap hari. Matanya menerawang jauh. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan tirai jendela. Lalu tanpa ia sadari, Danang berdiri di pintu belakang, memperhatikan dari kejauhan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Mungkin merasa canggung. Atau mungkin hatinya memang sudah tidak berada di rumah itu lagi. Di akhir pekan, Rani pergi keluar kota diam-diam. Ia bilang pada Danang ingin menginap di rumah sahabatnya, Yani, yang sedang sakit. Danang hanya mengangguk sambil main ponsel. Tak banyak tanya. Padahal Rani tidak ke rumah Yani. Ia pergi ke kota kecil di pinggiran, tempat yang dulu pernah ia kunjungi saat liburan SMA. Kota yang sejuk, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Di sana, ia bertemu seorang agen properti dan melihat rumah kecil di lereng bukit. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk dirinya dan anaknya nanti. Halaman belakangnya menghadap ke lembah, penuh pepohonan. Saya suka rumah ini, katanya pada agen. Kalau ibu serius, saya bantu proses percepat, jawab agen itu dengan senyum ramah. Rani mengangguk. Saya serius. Saat itu ia tahu, ia akan meninggalkan segalanya. Rumah yang dulu ia bangun bersama Danang, mimpi yang dulu mereka rajut berdua, semuanya akan ia relakan. Karena cinta tidak selalu harus bertahan. Kadang cinta juga perlu tahu kapan harus pergi, demi menyelamatkan diri sendiri. Pulang dari kota kecil itu, ada sesuatu yang berbeda dari langkah Rani. Bukan semangat yang membara atau senyum yang mekar lebar, tapi ketenangan. Seperti orang yang sudah tahu arah pulang, walau masih menapaki jalan panjang. Saat membuka pintu rumah, suasana dalam rumah masih seperti biasa. Sepatu Danang tergeletak di dekat rak, dasinya disampirkan di sandaran sofa, dan ada secangkir kopi dingin di meja ruang tamu. Kebiasaan lama yang tak berubah. Tapi kali ini, Rani melihat semua itu dengan pandangan berbeda. Tak lagi memikirkan apakah ia harus merapikan semuanya. Ia hanya melewati ruang itu, menuju kamarnya dengan langkah ringan. Malam itu, Rani tidak lagi menunggu Danang untuk makan malam bersama. Ia makan lebih awal, lalu membaca buku sambil duduk bersandar di tempat tidur. Perutnya yang semakin besar kadang membuatnya sulit tidur. Tapi malam itu, ia bisa memejamkan mata dengan damai. Pagi harinya, saat Danang hendak berangkat kerja, ia sempat melihat Rani duduk di meja makan, menuliskan sesuatu di sebuah buku catatan kecil. Lagi nulis apa? Tanya Danang sambil mengenakan jasnya. Cuma catatan belanja, jawab Rani tanpa menoleh. Kita butuh sabun, minyak, dan beberapa perlengkapan bayi. Danang mengangguk kecil. Ia tidak banyak bicara, dan Rani pun tidak memancing obrolan. Suasana pagi mereka sekarang sepi. Bukan karena marah atau bertengkar, tapi karena mereka berdua mulai hidup di dunia yang berbeda meski masih di bawah atap yang sama. Beberapa hari berikutnya, Rani mengurus berbagai keperluan administratif.
Ia datang ke bank, bertemu kembali dengan notaris, dan memastikan segala surat rumah bisa berpindah tangan kapan saja ia inginkan. Semua dilakukan secara diam-diam, terencana, dan tenang. Yani, satu-satunya sahabat yang tahu rencana ini, kadang merasa gemas. Kamu yakin gak mau kasih tahu Danang dulu? Rani menggeleng pelan. Aku bukan mau balas dendam, Yan. Aku cuma mau pergi, dengan tenang, tanpa ribut, tanpa drama. Tapi dia bakal kaget loh, kalau tahu rumahnya dijual. Ini bukan rumahnya, Yan. Ini rumah kami. Tapi selama ini cuma aku yang merasa seperti tinggal di dalamnya. Dia hanya numpang pulang tidur. Yani terdiam. Ia tahu betul perubahan yang terjadi pada sahabatnya. Rani yang dulu lembut dan sering menangis sekarang jadi perempuan yang kuat, meski masih tetap tenang. Bukan karena kehilangan rasa, tapi karena sudah cukup banyak rasa yang ia tanggung sendiri selama ini. Beberapa hari kemudian, agen properti yang membantu Rani menjual rumah itu menghubungi via telepon. Bu Rani, ada pembeli yang serius. Dia mau survei hari Jumat pagi. Rani tersenyum kecil. Baik, saya akan pastikan rumah dalam kondisi bersih. Sore itu, Rani mulai membereskan sebagian barang-barang. Ia memilah mana yang akan dibawa, mana yang akan disumbangkan, dan mana yang akan dibuang. Semua dilakukan pelan-pelan. Setiap lipatan baju, setiap buku yang disusun ke dalam kardus, semua penuh kenangan. Tapi tak ada air mata. Karena sekarang ia menatap semuanya sebagai bagian dari masa lalu. Ketika Danang pulang malam harinya, ia melihat ada kardus di sudut ruang tamu. Kamu lagi beberes? Mau pindah rumah? Tanyanya sambil setengah tertawa. Bukan. Cuma beres-beres biasa. Banyak barang yang udah nggak kepakai. Jawab Rani datar, lalu beranjak ke dapur. Danang tidak mencurigai apapun. Mungkin karena selama ini ia menganggap Rani tak akan pernah kemana-mana. Bahwa Rani akan selalu ada di rumah, menunggu, mengurus, dan diam menerima segalanya. Danang salah besar. Hari Jumat datang, dan seperti janji agen properti, seorang pasangan muda datang untuk melihat rumah. Mereka sopan dan ramah, menyukai rumah itu sejak melihat taman depannya. Rani menyambut mereka dengan senyum hangat. Kalau ibu dan bapak serius, silakan hubungi agen langsung. Surat-surat sudah lengkap, kata Rani tenang sambil menuntun mereka keliling rumah. Setelah pasangan itu pergi, Rani duduk di ruang tamu, memandangi ruang yang sebentar lagi tak akan lagi jadi miliknya. Ia menarik napas dalam. Terima kasih. Ya, udah jadi tempat berteduh. Walau aku sering merasa sendirian di sini, gumamnya. Malam harinya, Rani menyiapkan satu map berisi dokumen penting. Ia letakkan di laci paling atas di lemari. Di dalamnya, ada salinan surat jual beli rumah, rekening baru atas namanya, dan secarik surat kecil yang belum ia tulis sepenuhnya. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi ia hampir sampai di titik itu. Hari-hari pun berlalu. Rani makin fokus mempersiapkan kelahiran bayinya. Ia sudah menyusun koper rumah sakit, menghubungi bidan cadangan, dan bahkan mulai mencari pengasuh bayi di kota kecil yang akan ia tuju. Danang masih belum tahu apa-apa. Masih sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan tak sadar bahwa rumah mereka sedang dijual. Dan Rani tak tergesa-gesa memberitahunya. Karena balas dendam bukan tentang membuat orang lain menderita dengan emosi yang meledak-ledak. Tapi tentang meninggalkan mereka dalam kebingungan. Ketika mereka sadar telah kehilangan sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Hari-hari Rani semakin sibuk. Meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu, ia tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan rapi. Barang-barang bayi mulai tersusun dalam koper. Satu persatu perlengkapan disiapkan. Ia juga semakin rutin memeriksa kondisi kehamilannya ke dokter kandungan. Dokter mengatakan bayinya sehat. Hanya tinggal menunggu waktu saja.
Rani tersenyum saat mendengar detak jantung si kecil dari alat USG. Rasanya seperti pelukan yang tak terlihat, tapi hangat dan menenangkan. Sebentar lagi, nak, kita akan hidup dengan tenang, bisiknya sambil menatap layar kecil di hadapannya. Danang semakin sering pulang larut malam. Bahkan beberapa kali, ia tidak pulang sama sekali. Biasanya ia hanya mengirim pesan singkat, lembur, atau ada urusan kerja. Rani tidak bertanya, tidak memaksa, tidak mencurigai secara terang-terangan. Tapi diam-diam, ia sudah menyusun semua kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Jam-jam malam yang sunyi, parfum asing di jaket Danang, hingga pesan yang tak sengaja muncul di layar ponsel saat suaminya tertidur. Nama, Yani, tidak muncul dalam urusan ini. Sahabatnya tetap dijaga agar tak ikut terbawa arus masalah rumah tangganya. Rani tahu, jika saatnya tiba, ia harus berdiri sendiri. Pada suatu pagi yang mendung, Danang sarapan lebih cepat dari biasanya. Rani duduk di hadapannya sambil menyeruput susu hangat. Aku ada rencana liburan sama kantor minggu depan, ujar Danang mendadak. Rani mengangguk pelan. Liburan kemana? Keluar negeri. Jepang. 5 hari aja. Oh, Rani hanya menjawab singkat. Tetap tenang. Katanya sih, buat refreshing. Cuma berapa orang doang, dipilih sama atasan. Danang menyuap nasi goreng buatan Rani sambil memainkan sendoknya. Wah, bagus dong. Liburan sebelum bayi lahir. Rani tersenyum kecil. Senyuman yang membuat Danang sedikit heran. Biasanya Rani akan terlihat khawatir, mengeluh karena ditinggal, atau bahkan ngambek kecil. Tapi kali ini, tidak ada. Hanya ketenangan. Danang merasa agak canggung. Tapi ia tak berkomentar lebih jauh. Mungkin dalam benaknya, Rani sudah terbiasa ditinggal, dan tak lagi mempermasalahkan apapun. Ia salah lagi. Hari-hari menjelang keberangkatan Danang, Rani semakin sibuk membereskan hal-hal yang akan ia tinggalkan. Rumah semakin kosong. Beberapa barang besar sudah diam-diam diangkut oleh jasa pindahan. Ia menyewa gudang kecil untuk menyimpan barang-barangnya sementara. Kalau nanti kamu udah lahiran, langsung kabarin aku ya, kata Yani saat menemaninya beres-beres. Rani tersenyum. Aku akan kabari. Tapi jangan ke rumah yang lama ya. Aku udah nggak di sana. Yani mengangguk paham. Mereka berdua tak banyak bicara soal Danang. Tak perlu. Semuanya sudah cukup jelas. Satu malam sebelum Danang berangkat ke Jepang, Rani memasak makanan kesukaannya. Tumis brokoli, ayam kecap, dan sup jagung. Danang sempat kaget melihat meja makan yang tertata rapi. Wah, istimewa banget malam ini, ujarnya sambil duduk. Anggap aja makan malam perpisahan, jawab Rani pelan. Danang tertawa kecil. Perpisahan 5 hari doang, Rin. Rani ikut tersenyum, lalu makan bersama dalam diam. Tidak ada obrolan panjang, hanya suara sendok dan piring yang saling bersentuhan. Suasana yang begitu biasa, namun menyimpan begitu banyak arti. Setelah makan malam, Danang masuk kamar lebih dulu. Rani menyusul kemudian, membawa satu amplop kecil yang ia taruh di dalam laci meja rias. Malam itu, Rani tidur lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, besok pagi akan jadi hari yang panjang. Keesokan paginya, Danang pergi. Dengan koper di tangan, senyum di bibir, dan sebuah pelukan ringan yang tak mengandung kehangatan. Jaga diri ya, katanya singkat. Rani mengangguk. Kamu juga. Setelah suara mobilnya menghilang dari halaman, Rani berdiri di pintu cukup lama. Lalu masuk, dan mulai menyusun langkah terakhir. Ia sudah menyiapkan semua. Tiket, koper, surat jual beli rumah, dan alamat baru yang akan jadi tempat tinggalnya. Hari itu, agen properti menghubungi untuk terakhir kalinya. Bu Rani, pembayaran sudah masuk.
Pembeli minta kunci bisa diberikan minggu depan. Rani tersenyum. Akan saya tinggalkan di kotak surat depan. Rumahnya bisa langsung ditempati. Semudah itu. Sesederhana itu. Rumah yang dulu penuh kenangan akan menjadi kenangan sepenuhnya. Malam harinya, Rani menginap di rumah Yani. Besok pagi, ia akan pergi ke kota lain, membawa bayi dalam kandungan, dan menjalani hidup baru. Udah yakin banget? Tanya Yani sambil membenarkan bantal. Rani mengangguk. Ini bukan soal yakin atau enggak, Yan. Ini soal aku udah terlalu lama enggak hidup untuk diriku sendiri. Yani menatapnya lama, lalu meraih tangan Rani dan menggenggamnya erat. Aku ikut senang kamu akhirnya memilih bahagia. Rani tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia tidur dengan nyenyak. Danang pulang setelah liburan yang jauh di Jepang. Kembali ke rumah yang seharusnya penuh dengan kenyamanan. Tapi entah mengapa kali ini terasa begitu asing. Pintu utama terbuka seperti biasa, namun ada yang berbeda. Suasana yang biasanya ramai dengan Rani dan segala persiapannya, kini sunyi. Ia membuka tasnya, meletakkan koper di sudut ruangan, dan mengamati sekeliling. Ada sesuatu yang hilang. Perasaan ini sulit ia jelaskan, tapi ia merasa ada yang tak beres. Ada apa ini? Gumamnya pelan. Ia menuju kamar tidur, berharap menemukan sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengingatkannya pada kebiasaan rumah tangga mereka. Namun kamar itu kosong. Tidak ada Rani. Tidak ada tanda-tanda bahwa istrinya sedang bersiap-siap untuk menyambutnya. Hanya ada satu benda yang tertinggal di atas meja. Sebuah amplop coklat. Amplop itu tampak biasa. Namun Danang merasa ada sesuatu yang penting di dalamnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka amplop tersebut. Terdapat surat dari Rani. Danang, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Aku ingin berterima kasih atas semua waktu yang telah kita lewati bersama, baik itu penuh kebahagiaan maupun kesulitan. Namun, aku merasa sudah saatnya untuk pergi mencari jalanku sendiri. Aku tidak ingin menjadi beban, dan aku tidak ingin lagi menjadi bayangan di belakangmu. Terkadang kita harus pergi agar bisa menemukan diri kita yang sejati, bukan? Aku sudah menjual rumah kita, Danang. Semuanya sudah diselesaikan. Aku akan membawa bayi ini ke tempat yang lebih tenang, jauh dari semua masalah yang tidak pernah selesai. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak menyalahkan diriku sendiri. Ini adalah keputusan yang sudah lama aku pikirkan. Semoga kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, seperti yang aku cari. Rani. Danang terdiam beberapa saat. Surat itu seperti petir yang menyambar di tengah hari yang cerah. Hatinya terasa hampa. Semua yang dia kira adalah kenangan, rencana masa depan bersama Rani, kini terhapus begitu saja. Langkah-langkah yang sudah ia rencanakan selama ini, kini terasa terhenti. Rumah ini, yang dulu penuh dengan harapan dan cita-cita bersama, kini hanya menyisakan kesunyian. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan pikirannya. Jadi, begini akhirnya, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Danang mencoba menghubungi Rani, namun teleponnya selalu tidak tersambung. Pesan-pesan yang ia kirimkan pun tidak dibaca. Bahkan ia mencoba mengontak teman-teman Rani, tapi semuanya tampaknya tak tahu di mana ia berada. Seperti menghilang tanpa jejak. Keputusannya untuk pergi ke Jepang bersama Yani kini terasa sangat salah. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari apa yang terjadi di rumahnya, di hidupnya? Selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu terfokus pada hal-hal yang jauh, sementara apa yang paling penting justru ada di hadapannya. Pagi itu, Danang merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia kenali. Rumah yang dulu penuh suara tawa, kini terbenam dalam keheningan yang menyesakkan. 1 minggu berlalu,
dan Danang masih mencoba melupakan kenyataan yang baru saja ia terima. Tapi sulit. Semakin ia mencoba untuk menghubungi Rani, semakin terasa jelas bahwa ia telah hilang dari hidupnya. Setiap sudut rumah mengingatkan Danang pada Rani. Di ruang makan, di dapur, di kamar tidur, semua terasa sepi, tanpa kehidupan. Danang mulai berpikir bahwa mungkin ada yang lebih besar dari yang ia kira. Mungkin selama ini ia terlalu egois, terlalu terfokus pada dirinya sendiri dan pekerjaannya, sementara Rani, wanita yang selalu ada di sampingnya, menderita dalam diam. Kepergian Rani bukanlah hal yang sederhana. Ada banyak hal yang mungkin tidak ia ketahui, ada perasaan yang tidak pernah ia pahami. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat yang dulu sering mereka duduki bersama, dan duduk di kursi yang dulu penuh dengan canda tawa mereka. Danang teringat akan kata-kata Rani yang pernah ia dengar beberapa waktu lalu, di tengah-tengah perasaan mereka yang sedang rapuh. Kadang, kita hanya butuh waktu untuk menyendiri, untuk menemukan kembali siapa kita. Apakah selama ini ia hanya menjadi bagian dari hidup Rani yang terlupakan? Apakah kepergian Rani adalah jawabannya atas semua ketidakpastian itu? Pada malam hari, Danang berdiri di depan jendela rumah. Di luar, hujan mulai turun. Begitu deras, seperti perasaan yang membanjiri hatinya. Ia merasa sangat sendirian. Kemudian, teleponnya berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Yani. Danang, Rani sudah pergi. Dia akan tinggal di luar kota sementara, jauh dari masalah ini. Aku harap kamu bisa menerima keputusan itu. Mungkin, itu yang terbaik untuk semuanya. Danang menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu harus merasa marah atau bersalah. Yang ia tahu, hidupnya sekarang terasa hampa, seperti kehilangan arah. Satu hal yang pasti, ia harus menerima kenyataan ini dan mencari cara untuk bergerak maju. Namun, bagaimana caranya? Hari-hari berlalu, dan Danang semakin tenggelam dalam ketidakpastian. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini sepi. Tidak ada lagi suara Rani yang selalu menyapa. Tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulunya membuat hidup terasa lebih hidup. Danang merasakan kesendirian yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kepergian Rani, tanpa ada kata-kata perpisahan yang jelas, membuatnya merasa terbuang. Selama beberapa hari terakhir, ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, tetapi entah mengapa, segalanya terasa lebih berat. Ia merasakan kehilangan yang mendalam, bukan hanya dari sisi emosional, tetapi juga dari sisi identitas. Sejak menikah dengan Rani, hidupnya selalu dipenuhi dengan rutinitas berdua. Kini, ia harus menghadapi dunia yang tidak lagi familiar. Pagi itu, setelah sarapan yang terasa hampa, Danang memutuskan untuk keluar rumah. Ia mengendarai mobilnya, melewati jalan-jalan yang sudah lama tidak ia lalui, mencari ketenangan di luar kota. Ia merasa perlu menemukan kembali dirinya, mencari jawaban atas perasaan yang membingungkan ini. Perjalanan itu membawa Danang menuju sebuah taman kecil di pinggiran kota. Taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama, tempat di mana mereka berjalan berdua, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Kini, taman itu terasa asing. Ia duduk di bangku yang sama, memandangi sekeliling dengan tatapan kosong. Kenapa aku begitu sibuk dengan diriku sendiri? Gumamnya pelan. Kenapa aku tidak pernah benar-benar mendengarkan Rani? Rasa bersalah mulai menguasai pikirannya. Ia teringat pada banyak momen, saat Rani berbicara tentang kekhawatirannya, tentang keinginan untuk memiliki lebih banyak waktu bersama, tetapi ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan ketika Rani mengandung, ia masih terlalu fokus pada hal-hal yang lebih penting menurutnya, bukan pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh istrinya. Dalam keheningan itu, Danang menyadari bahwa ia telah terlalu lama mengabaikan perasaan orang yang paling dekat dengannya. Tidak hanya Rani, tetapi juga Yani, yang selama ini menjadi teman dekatnya. Selama ini,
Ia merasa bahwa hubungan dengan Yani adalah hal yang wajar, tetapi kini ia mulai merasakan adanya ketegangan yang tidak terungkapkan. Setelah beberapa saat merenung, Danang mengirim pesan kepada Yani. Yani, aku butuh bicara. Bisa ketemu? Beberapa menit kemudian, Yani membalas pesan itu. Tentu, aku bisa datang. Di mana? Danang mengirimkan alamat taman itu, tempat yang mungkin bisa memberi mereka sedikit ketenangan untuk berbicara tanpa gangguan. Tak lama, Yani muncul, berjalan mendekat dengan senyum yang terkesan dipaksakan. Ada apa, Danang? Tanya Yani, duduk di sebelahnya. Danang menatap Yani, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu ini bukan percakapan yang mudah. Namun, perasaan yang selama ini terpendam harus dikeluarkan. Aku merasa seperti orang yang kehilangan arah, ujar Danang, suaranya terdengar berat. Aku tidak tahu apa yang terjadi, Yani. Rani pergi begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada peringatan. Aku merasa, aku yang salah. Yani menatapnya dengan empati, meskipun ekspresinya agak ragu. Danang, aku tahu ini sulit. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah kalian, tapi aku tahu kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri begitu saja. Tapi, aku harus, jawab Danang, menundukkan kepala. Aku terlalu egois. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan hidupku sendiri. Aku tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang Rani butuhkan. Yani menghela napas, mencoba untuk memilih kata-kata dengan hati-hati. Danang, aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi terkadang, kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang sudah tidak bisa kembali lagi. Mungkin Rani merasa tidak ada lagi tempat untuknya di hidupmu. Kata-kata Yani menghujam langsung ke dalam hati Danang. Ia terdiam, merasa berat untuk menerima kenyataan itu, meskipun ia tahu bahwa Yani benar. Beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Tetapi, apakah itu berarti segalanya sudah berakhir? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Danang, suara hampir tak terdengar. Aku merasa kehilangan segalanya. Yani meletakkan tangan di bahunya, memberikan sedikit kenyamanan. Terkadang, kita harus belajar untuk melepaskan. Rani mungkin mencari jalannya sendiri, begitu juga denganmu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kamu menghadapi dirimu sendiri. Jangan biarkan kesalahanmu mengendalikan hidupmu. Waktu akan memberi kesempatan untuk menemukan arah yang baru. Danang mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia tahu Yani berbicara dengan niat baik, tapi ia belum bisa menerima bahwa hidupnya harus berubah begitu drastis. Ia tidak tahu apakah ia bisa melewati semua ini dengan mudah. Setelah beberapa saat, Yani bangkit dan tersenyum lembut. Aku akan pergi dulu, Danang. Ingat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Danang hanya bisa menatapnya pergi, perasaan campur aduk dalam dirinya. Kehilangan Rani, keraguan atas hubungannya dengan Yani, dan kebingungannya tentang masa depannya kini membebani pikirannya. Ketika matahari mulai tenggelam, Danang berdiri dan berjalan kembali ke mobilnya. Ia belum menemukan jawaban, tetapi setidaknya ia tahu satu hal. Ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya harus berubah. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Sekarang, ia hanya perlu mencari jalan untuk melanjutkan hidupnya, meskipun masih banyak ketidakpastian di hadapannya. Pagi itu, udara di luar tampak segar, seolah menyambut hari baru dengan janji akan kedamaian. Namun, bagi Danang, setiap langkah terasa berat. Ia masih belum menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Kehidupan yang dulu terasa begitu stabil kini hanya menyisakan kekosongan. Rani yang pergi tanpa kabar, serta ketidakpastian yang menyelimutinya, terus menghantui pikirannya. Danang memutuskan untuk mengunjungi rumah mereka, meskipun itu hanya akan membuka luka lama.
Rumah itu kini terasa berbeda, sepi, dan tidak ada lagi kegembiraan yang dulu memenuhi setiap sudut ruangan. Semua itu kini tinggal kenangan. Saat memasuki rumah, ia teringat pada berbagai momen yang pernah ia bagi bersama Rani. Mereka pernah duduk di sofa ini, berbincang tentang impian masa depan, atau sekadar tertawa ringan saat menonton film bersama. Kini, setiap sudut ruangan hanya mengingatkan pada betapa cepatnya segalanya berubah. Ia berjalan menuju ruang makan, di mana dulu mereka sering makan malam bersama. Namun, saat itu, hanya ada meja kosong yang tidak ada lagi piring-piring yang terisi dengan makanan, tidak ada lagi gelak tawa yang menemani makan malam mereka. Danang duduk di kursi yang biasanya ia duduki, memandangi meja yang kosong itu. Ada rasa hampa yang sangat dalam, sebuah perasaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Semua hal yang dulu dianggap biasa kini terasa sangat berharga. Sebuah pesan masuk ke ponselnya, mengalihkan perhatian Danang dari pikirannya yang mulai mengembara. Itu dari Yani. Yani, Danang, apakah kamu sudah siap untuk kembali ke kenyataan? Aku tahu ini sulit, tapi mungkin sudah saatnya kamu mengambil langkah besar. Danang menatap pesan itu sejenak, merenung. Ia tahu apa maksud Yani. Ini tentang Rani. Tentang apakah ia harus berusaha mencari Rani dan mencoba memperbaiki semuanya, atau apakah ia harus melepaskan dan melangkah ke depan. Yani benar, hidup harus diterima dengan segala kenyataan dan pilihan yang datang. Danang memutuskan untuk keluar rumah dan pergi ke taman tempat ia dan Rani pernah berbincang. Tempat itu membawa banyak kenangan, namun kali ini ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia ingin memberi diri ruang untuk berpikir jernih, tanpa gangguan dari masa lalu. Setelah beberapa menit berjalan, Danang akhirnya tiba di taman tersebut. Udara segar dan suara burung yang berkicau membawa ketenangan yang sangat ia butuhkan. Ia duduk di bangku yang dulu sering mereka duduki, memejamkan mata sejenak dan mencoba untuk meresapi suasana. Apakah ini yang aku inginkan? Apa yang sebenarnya aku harapkan dari hidup ini? Tanya Danang pada dirinya sendiri. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kebingungan yang tak kunjung berakhir. Dalam keheningan itu, Yani tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya. Senyum tipis Yani tidak mampu menutupi kekhawatiran yang ia rasakan. Meskipun ia sudah mencoba memberikan dukungan, Danang tahu bahwa Yani juga khawatir. Bukan hanya tentang Rani, tapi juga tentang bagaimana Danang akan menghadapinya. Danang, aku tahu ini berat, tapi kamu harus memilih. Tidak ada yang bisa terus terjebak dalam ketidakpastian seperti ini, kata Yani pelan. Danang menatapnya, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Aku merasa seperti orang yang telah gagal. Yani, aku gagal melindungi Rani, gagal menjadi suami yang baik untuknya. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Yani menghela napas, matanya memandang jauh ke depan. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, Danang. Tapi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menerima itu dan memilih bagaimana kamu ingin melanjutkan hidupmu. Danang mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Jika kamu benar-benar ingin mencoba, maka lakukanlah dengan hati yang tulus, jawab Yani dengan lembut. Tetapi ingat, jangan biarkan dirimu terjebak dalam penyesalan yang tidak berujung. Rani juga punya pilihannya sendiri, dan kita semua punya kesempatan untuk mencari kebahagiaan. Danang terdiam. Apa yang Yani katakan benar. Ia tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan dan mengambil langkah besar? Apakah ia siap untuk pergi mencari Rani? Atau apakah ia akan melangkah maju tanpa ada kepastian? Pikirannya berputar-putar, dan dalam hati, ia merasakan ada suatu dorongan yang kuat untuk mencari Rani. Ia tidak ingin menyerah begitu saja, tidak tanpa berusaha. Namun, di sisi lain, ia juga merasa takut.
Takut jika semuanya akan sia-sia. Aku harus pergi, ujar Danang akhirnya, berdiri dari bangku taman itu. Aku harus berbicara dengan Rani. Setidaknya, aku akan tahu di mana aku berdiri. Yani menatapnya dengan penuh pengertian. Aku mendukungmu, Danang. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kamu harus siap menerima apapun hasilnya. Danang mengangguk dan meninggalkan taman itu dengan tekad yang baru. Ia tahu langkah ini tidak akan mudah, dan ia mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkan. Tetapi yang pasti, ia tidak bisa membiarkan ketidakpastian terus menguasai hidupnya. Ia memutuskan untuk mencari Rani, tidak hanya untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kini, langkah pertama menuju perubahan besar itu sudah dimulai. Danang berdiri di depan rumah mereka yang kosong, mobilnya terparkir di halaman depan yang luas, namun ada rasa hampa yang tidak bisa dia hindari. Beberapa hari terakhir ini, perasaan cemas dan gelisah terus menguasainya, seperti ada sesuatu yang belum tuntas. Rani, istrinya, yang pernah begitu dekat, kini menjelma menjadi sosok yang jauh, seolah-olah telah menghilang dalam kabut yang pekat. Dia masih ingat saat terakhir kali mereka berbicara. Saat itu Rani melontarkan kata-kata yang begitu menusuk. Saat itu, dia hanya bisa berusaha menahan air mata dan ketegaran yang mulai runtuh. Setelah beberapa hari mencoba mengumpulkan keberanian, akhirnya Danang memutuskan untuk mencari Rani. Dia tidak tahu di mana harus memulai. Hanya satu yang pasti, dia harus mencari jawaban, bahkan jika itu berarti menghadapi kenyataan yang lebih buruk dari apa yang sudah dia bayangkan. Danang meninggalkan rumah dan menuju ke kantor Yani. Dia tahu, jika ada satu orang yang bisa memberinya petunjuk tentang di mana Rani mungkin berada, itu adalah Yani. Meskipun Yani sendiri bukanlah teman dekat Rani, Yani selalu tahu banyak tentang kehidupan Rani. Danang berharap ada jawaban yang bisa menenangkan keraguannya. Saat dia tiba di kantor Yani, suasana di dalam tampak tenang. Yani, yang sedang duduk di meja kerjanya, terlihat sibuk dengan tumpukan dokumen. Namun, begitu Yani melihat Danang masuk, matanya sedikit terkejut. Yani meletakkan pensil yang ada di tangannya dan menyambut Danang dengan senyum tipis. "Danang, ada apa? Apa yang kamu butuhkan?" tanya Yani. Suara lembutnya terdengar seperti sebuah pelukan hangat di tengah kekhawatiran yang membayangi Danang. Danang duduk di kursi di hadapan Yani, menarik napas panjang. "Aku perlu bantuanmu, Yani. Aku harus menemukan Rani. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Yani terdiam sejenak, mengamati wajah Danang yang penuh kecemasan. "Danang, aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi kamu harus benar-benar siap dengan apapun yang akan kamu temui. Aku tidak tahu apa yang sedang Rani rasakan sekarang. Tetapi aku yakin, dia juga butuh waktu untuk menyendiri." Danang menundukkan kepalanya, merasakan betapa beratnya kata-kata itu. "Aku tahu, Yani. Tapi aku harus mencari dia. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini." Yani memandangnya dengan rasa empati yang dalam. "Kalau itu yang kamu rasa, aku bisa coba bantu. Tapi ingat, kamu harus siap. Kadang, kita tidak bisa memilih apa yang akan kita temui. Dan terkadang, kita harus menerima kenyataan meskipun itu menyakitkan." Danang mengangguk. Dia sudah siap dengan segala kemungkinan, meskipun hatinya belum sepenuhnya siap menerima kenyataan apapun. Yani kemudian memberinya beberapa petunjuk mengenai tempat-tempat yang biasa dikunjungi Rani, termasuk kafe kecil yang sering mereka datangi saat sedang ingin berbicara dari hati ke hati. Setelah meninggalkan kantor Yani, Danang memutuskan untuk langsung menuju kafe tersebut. Kafe itu tidak terlalu besar, tetapi cukup populer di kalangan mereka. Rani sering menghabiskan waktu di sana, terutama ketika dia merasa ingin merenung atau sekadar menikmati secangkir kopi sambil memikirkan banyak hal. Danang berjalan ke dalam kafe, matanya menyisir setiap sudut.
Dia berharap menemukan Rani di sana, atau setidaknya mendapatkan petunjuk tentang di mana ia bisa menemukannya. Beberapa pengunjung di dalam kafe tampak sibuk dengan percakapan mereka, sementara yang lainnya tenggelam dalam dunia mereka sendiri dengan laptop dan ponsel di tangan. Namun, di sudut yang paling jauh, sebuah meja kosong menunggu. Danang mengambil tempat di sana dan duduk, menunggu sambil mencoba menenangkan pikirannya yang terus melaju dengan berbagai kemungkinan. Pikiran Danang melayang kembali ke masa lalu. Bagaimana dulu, ketika mereka berdua masih saling mencintai, begitu banyak janji dan harapan yang mereka buat bersama. Sekarang, semua itu terasa seperti bayangan yang semakin pudar. Dia merasa seperti seorang asing di dalam kehidupannya sendiri. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka dan seseorang masuk. Danang menoleh dengan cepat, berharap itu adalah Rani. Namun, yang masuk bukanlah Rani. Itu hanya seorang pengunjung biasa. Danang merasa kecewa, tetapi dia tetap bertahan di tempat itu, berharap ada jawaban yang datang entah dari mana. Setelah beberapa jam menunggu, Danang akhirnya menyerah. Tidak ada tanda-tanda Rani yang muncul, dan ia merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Apakah aku harus menyerah? Pikirnya. Namun, di saat yang sama, ada dorongan kuat untuk terus mencari, untuk tidak berhenti sampai menemukan jawabannya. Saat Danang hendak bangkit dari kursinya, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Danang. Dia menoleh dan terkejut melihat sosok yang begitu familiar. Yani. Tapi ada yang berbeda. Wajah Yani terlihat lebih tegang, lebih serius daripada biasanya. Yani berjalan mendekat, duduk di depan Danang dengan raut wajah yang penuh ketegasan. Ada yang perlu kamu tahu, Danang. Rani, mungkin dia sudah pergi lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Yani berkata pelan, seolah menimbang setiap kata. Danang menatap Yani dengan penuh tanya. Maksudmu? Yani menghela napas, mencoba mengumpulkan kata-kata. Aku tahu kamu berusaha mencari Rani, tapi ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan. Dia bukan lagi Rani yang kamu kenal. Semua yang terjadi, semua perubahan ini, itu bukan sesuatu yang bisa langsung kamu perbaiki hanya dengan mencari dia. Kata-kata Yani seperti petir yang menyambar. Danang merasa kebingungannya semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rani? Mengapa Yani begitu yakin bahwa Rani telah berubah begitu drastis? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Danang, suaranya penuh keresahan. Yani menatapnya dengan penuh perhatian. Yang terbaik adalah memberi Rani waktu dan ruang. Tapi, jika kamu merasa bahwa kamu masih ingin memperjuangkan semuanya, kamu harus siap dengan kemungkinan bahwa dia mungkin sudah memiliki keputusan yang sangat berbeda. Danang terdiam, matanya berkelana, mencari jawaban yang tak bisa ditemukan. Rani yang ia kenal sepertinya telah hilang, meninggalkan tempat kosong yang sekarang dia harus isi dengan keputusan besar. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti beban berat yang tak kunjung terangkat. Danang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setiap sudut kota ini, setiap tempat yang pernah dia datangi bersama Rani, kini terasa seperti kenangan yang membekas dalam hati. Ia merasa terperangkap dalam kebingungannya, terjebak dalam harapan yang semakin pudar. Namun, satu hal yang jelas, Danang tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia harus menghadapi kenyataan yang ada, meski itu menyakitkan. Seperti yang dikatakan Yani, Rani telah berubah. Rani yang dulu penuh cinta, kini seakan menjauh dari segala yang mereka bangun bersama. Danang memutuskan untuk kembali ke rumah, meskipun hatinya tak tenang. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan tawa dan cinta, kini terasa begitu sepi. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah yang pernah mereka bangun dengan harapan tinggi. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Di dalam rumah, semuanya tampak sama, tetapi ada sesuatu yang hilang. Rani,
yang selalu menjadi pusat kehidupannya, kini tidak ada di sini. Semua barang-barang Rani yang pernah memenuhi rumah itu kini lenyap tanpa jejak. Pikirannya melayang kembali ke hari-hari terakhir mereka bersama. Rani tampak semakin jauh, semakin sulit untuk dijangkau. Ia mencoba berbicara, mencoba memperbaiki hubungan mereka, tetapi sepertinya Rani sudah tidak lagi mendengarkan. Setiap percakapan mereka berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Danang merasa tak berdaya. Namun, meski begitu, ada satu hal yang belum hilang dari dirinya. Keinginan untuk memperjuangkan pernikahannya. Meskipun Rani tampaknya sudah membuat keputusan untuk pergi, Danang tidak bisa begitu saja menyerah. Dia merasa masih ada kemungkinan untuk memperbaiki segalanya. Bahkan jika itu berarti melalui jalan yang penuh kesulitan. Keesokan harinya, Danang memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kemana Rani pergi. Ia menghubungi beberapa teman lama mereka yang mungkin tahu lebih banyak, namun tidak ada yang memberikan petunjuk yang jelas. Hingga akhirnya, Yani kembali menghubunginya. Kali ini, suaranya terdengar lebih serius, lebih penuh dengan kepedulian. Danang, aku tahu kamu mencari Rani, dan aku ingin memberimu sedikit petunjuk. Tapi, kamu harus siap dengan apapun yang akan kamu temui, kata Yani, suaranya mengandung peringatan yang tidak bisa diabaikan. Apa maksudmu? Tanya Danang, hati mulai berdebar. Yani menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Rani, dia sudah pergi. Sebenarnya, dia sudah meninggalkan kota ini. Dia pergi ke tempat yang jauh, ke suatu tempat yang mungkin tidak akan kamu temukan. Danang terdiam. Kata-kata Yani seperti tamparan keras di wajahnya. Rani, istrinya, telah pergi tanpa memberitahu dirinya. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara atau mencari solusi. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka impikan, seakan menghilang begitu saja. Namun, di balik kesedihan itu, ada rasa marah yang muncul. Marah karena Rani tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Marah karena Rani telah membuat keputusan tanpa memberinya ruang untuk berbicara. Danang merasa dikhianati, dan itu adalah perasaan yang sulit untuk ditanggung. Malam itu, Danang duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Pikiran-pikirannya berputar, mencocokkan setiap potongan kenangan yang tersisa, mencari jawaban atas kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rani? Mengapa dia memilih pergi begitu saja? Tidak ada jawaban yang bisa dia temukan, hanya kesepian yang semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, Danang memutuskan untuk berangkat ke tempat yang Yani sebutkan. Sebuah kota kecil di luar negeri yang Rani mungkin tuju. Ia tahu bahwa kemungkinan untuk menemukan Rani di sana sangat kecil, tetapi dia harus melakukannya. Harapan masih ada, meskipun sangat tipis. Di bandara, saat pesawatnya siap lepas landas, Danang merasa beban berat mulai menghilang sedikit demi sedikit. Meski ia belum tahu apa yang akan dia temui, perjalanan ini memberi kesempatan untuk menyelesaikan semua yang belum tuntas. Sesampainya di kota kecil itu, Danang mengunjungi setiap tempat yang mungkin dikunjungi Rani. Ia bertanya kepada penduduk setempat, menyusuri jalan-jalan yang pernah mereka rencanakan untuk dijelajahi bersama. Namun, setelah beberapa hari pencarian yang melelahkan, Danang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang pahit. Rani tidak ada di sana, dan tidak ada petunjuk yang mengarahkannya kemanapun. Di suatu sore, setelah kelelahan menguasainya, Danang duduk di sebuah taman kecil. Pikirannya mulai jernih, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit tenang. Keputusannya untuk mencari Rani mungkin sudah terlambat, tetapi itu memberinya satu hal yang berharga. Pemahaman bahwa terkadang, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk kembali, terutama jika mereka sudah membuat keputusan mereka sendiri. Danang memutuskan untuk pulang. Selama perjalanan pulang, ia merenung, menyadari bahwa pernikahannya dengan Rani memang sudah berakhir. Keputusan itu sudah diambil oleh Rani,
meskipun tanpa pemberitahuan atau kesempatan untuk berbicara. Namun, mungkin itu adalah jalan yang harus dilalui, meskipun sangat menyakitkan. Ketika Danang kembali ke rumah, ia memutuskan untuk memulai lembaran baru. Ia menjual rumah yang pernah mereka tinggali bersama, dan menggunakannya untuk memulai kehidupan baru. Dia tahu bahwa perjalanan ini, meskipun penuh dengan rasa sakit dan kehilangan, akhirnya akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Danang tidak bisa memaksakan perasaan atau harapan, tetapi dia bisa memilih untuk melanjutkan hidupnya, mencari kebahagiaan yang lebih nyata, meskipun itu berarti tanpa Rani. Beberapa bulan setelah itu, Danang memulai hidup baru. Ia menemukan pekerjaan baru yang membuatnya merasa lebih dihargai, dan perlahan-lahan, ia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru. Rani, meskipun tidak lagi ada di sisinya, selalu akan menjadi bagian dari masa lalunya yang berharga. Namun, Danang tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan segala yang telah terjadi, ia akhirnya belajar untuk melepaskan, untuk memaafkan, dan untuk melangkah maju. Danang tahu bahwa meskipun perjalanannya bersama Rani berakhir dengan cara yang tak terduga, ia masih memiliki banyak hal yang bisa dia perjuangkan. Dan itu adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Terkadang dalam hidup, kita dihadapkan pada kenyataan yang sangat sulit, dan hal itu bisa membuat kita merasa terjebak atau kehilangan arah. Namun, ingatlah bahwa meski perasaan kita terluka dan harapan kita runtuh, itu bukanlah akhir dari segalanya. Setiap langkah, baik atau buruk, membawa kita menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih besar. Mungkin saat ini kita merasa tak berdaya, tetapi percayalah, waktu akan menyembuhkan luka, dan kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan kuat. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu pada perasaan sakit yang terus-menerus. Kita berhak untuk bahagia dan meraih impian kita, meskipun itu berarti memulai dari awal. Setiap keputusan yang kita ambil, bahkan yang penuh rasa sakit, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita lebih dewasa. Jadi, untuk kalian yang sedang berjuang, jangan pernah merasa sendiri. Semua akan membaik pada waktunya, dan kalian memiliki kekuatan untuk menentukan jalan kalian. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga setiap langkah ke depan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah.